Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36%. Padahal, target angka kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 sampai 7,5%. Ya, target untuk menurunkan kemiskinan belum tercapai. Parahnya lagi, di masa ini jumlah pengangguran meningkat drastis. Pengalaman saya beberapa tahun di dunia profesional dengan berbagai jenis pekerjaan, tetapi dengan kondisi dunia yang terpuruk saat ini, saya merasa masa ini adalah yang paling berat. Banyak sekali PHK, banyak perusahaan tutup, lapangan kerja sangat sedikit. Oleh karena itu, saya akan memberikan satu cara untuk bertahan di era sulit mendapatkan pekerjaan, yaitu dengan menjadi generalis. Istilah lainnya adalah Jack of all trades. Mungkin beberapa dari Anda tidak setuju, it's okay. Namun sebelum itu, mari kita bedah dulu apa itu generalis dan kenapa zaman sekarang menjadi generalis itu sangat penting. Spesialis dan generalis, dua hal yang sama-sama punya plus dan minusnya. Spesialis mungkin sering kita dengar dalam istilah kedokteran. Spesialis dalam, spesialis paru, spesialis ortopedi, dan lain-lain. Orang spesialis memiliki satu kemampuan atau bidang yang sangat dia mahir di sana. Sedangkan orang generalis memiliki lebih banyak kemampuan dan banyak bidang, tetapi tidak sampai terlalu mahir mendalaminya secara penuh dan sangat rinci. Ibarat dokter umum, mereka mengetahui banyak ilmu dan menangani berbagai macam pasien. Tapi, kalau ada pasien yang tak kunjung membaik, maka dokter umum akan mengarahkan pasien untuk menuju dokter spesialis tertentu untuk penanganan intens dan mendalam. Lalu, kenapa menjadi generalis itu di masa-masa ini lebih baik daripada spesialis? Alasan utamanya, kita sudah tahu bahwa semakin sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Lowongan kerja sangat terbatas dan kita harus putar otak bagaimana caranya agar bisa survive di masa sekarang. Pengalaman saya pribadi sebagai alumni COVID dan WinterTech, menjadi generalis itu sangat-sangat membantu. Karena saya bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Uniknya adalah pekerjaan saya sekarang cukup jauh dengan basic saya. Karena dulu, pekerjaan saya adalah marketing. Setelah marketing, saya menjadi graphic designer. Setelah itu, berubah menjadi ilustrator. Berubah lagi jadi konsep artis, kemudian manajer, HRD, pindah ke webtoon, dan sekarang, detik video ini dibuat, saya sekarang menjadi talent manager, konsultan VTuber dan streamer, serta video editor yang semuanya adalah freelance. Cukup jauh, bukan? Loh, alasannya kenapa kok ganti-ganti pekerjaan? Karena dari rata-rata pekerjaan saya, rata-rata ya, bukan semuanya, adalah karena saya tidak bisa berkembang alias saya tidak bisa melihat jalur karir saya yang akan bagus, ataupun company yang akan naik tingkat. Sebenarnya ada satu company yang saya merasa sangat beruntung bisa join di sana. Di company itu saya bisa melihat jelas karir saya akan bagus. Karena belum ada 6 bulan saya bekerja di sana, saya sudah dipromosikan ke tanggung jawab yang lebih besar. Itu adalah perusahaan di bidang pendidikan yang dulu iklannya masif sekali di TV. Anda pasti tahu itu perusahaan apa karena saya tidak bisa menyebutkannya di sini. Tapi sayangnya, saya harus mengakhiri karir saya di sana karena diterpa Tech Winter. Di mana kita tahu banyak sekali company-company unicorn mem-PHK ratusan hingga ribuan karyawan. Oke, kembali ke topik generalis. Ketika masa-masa PHK masal itu terjadi, saya baru merasakan betapa bersyukurnya menjadi generalis. Karena apa? 1. Semakin banyak pekerjaan yang bisa saya apply. Karena dengan itu, semakin banyak pula kesempatan saya mendapatkan pekerjaan. Ranah-ranah yang dulu tidak bisa saya dapatkan, kini bisa saya rasakan. 2. Semakin sedikit upah yang diterima. Banyak perusahaan sekarang yang belum berani memberikan gaji tinggi karena mereka sendiri juga masih berusaha untuk bertahan walaupun harus terseok-seok. Bisa dibilang pilihannya cuma 2, antara rekrut orang dengan gaji tinggi tapi load pekerjaannya overdosis, atau rekrut lebih banyak orang tapi gaji rendah dengan sistem freelance. 3. Bisa mendapatkan penghasilan dengan side hustle. Berhubungan dengan poin nomor 2, saya freelance untuk saat ini. Tidak banyak memang gajinya, tapi load pekerjaan saya tidak terlalu banyak. Namun disitulah kesempatannya. Karena satu pekerjaan bisa diselesaikan setengah hari, ada sisa waktu setengah hari lagi untuk melakukan pekerjaan kedua saya. Alhasil, banyak freelancer yang mendapatkan gaji full-time bahkan lebih. Mungkin saya akan tetap menjadi freelance hingga mendapatkan tawaran pekerjaan yang cocok nanti. Who knows? 4. Meningkatkan potensi diri. Dulu, saya mengira kemampuan saya hanya sebatas itu-itu aja. Hanya bekerja di depan komputer dan mengotak-atik gambar. Tapi ternyata, setelah mencoba berbagai pekerjaan, saya merasa memiliki potensi dalam kepemimpinan, mentoring, dan manajemen. Dan dengan itu, saya bisa membuka kesempatan pekerjaan lainnya. Tapi, generalis hanya sebatas itu aja kah? Tidak. Karena bagi saya, poin yang paling asik itu adalah benang merah. Apa itu benang merah? Saya akan berikan contoh beberapa kemampuan saya yang diubah menjadi benang merah. Saya punya kemampuan storywriter, konsep artis, ilustrasi,
animasi, video editing, dan marketing. Kita bisa tarik 2 atau 3 hal menjadi satu bidang baru. Misal, saya tarik video editing dan marketing, saya akan bisa jadi content marketing. Saya tarik story writer dan video editing, saya bisa jadi content creator story. Saya tarik konsep artis dan ilustrasi, saya bisa jadi karakter designer. Bahkan yang lebih kerennya lagi adalah ketika saya menggabungkan semua menjadi satu, maka terbuka kesempatan saya untuk bukan hanya menjadi karyawan teknikal saja, melainkan bisa menjadi C-level. Seperti animator director, atau bahkan di atasnya, di mana terfokus penuh pada pemikiran dan kebijaksanaan. Banyak sekali tokoh-tokoh generalis yang terkenal di dunia dan mereka lebih banyak menjadi seorang pemimpin. Mulai dari Aristoteles yang menguasai fisika, biologi, zoologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan lain-lain. Ada Benjamin Franklin, seorang wartawan, penerbit, pengarang, filantropis, abolisionis, pelayan masyarakat, ilmuwan, diplomat, dan penemu. Kalau di Indonesia ada Pak Luhut. Pak Luhut punya julukan Menteri Segala Urusan. Dan tentu julukan ini tidak sembarang dimiliki orang jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam banyak hal. Dan ada satu tokoh menjadi panutan saya sebagai generalis, adalah Kang Elon Musk. Beliau bukan hanya generalis, tapi expert generalis. Walaupun Kang Elon itu punya pemahaman mendalam di banyak bidang, namun beliau disebutnya masih generalis, bukan spesialis. Lalu bagaimana cara menjadi generalis? Ada banyak cara di luar sana dengan versi berbeda-beda, tapi saya akan memberikan cara menurut pendapat saya dan pengalaman saya. Nomor 1, jangan setengah-setengah. Banyak orang yang menganggap enteng hal ini. Mereka bilang, oh kan generalis nggak perlu terlalu mendalami ilmunya, yang penting tahu udah cukup. Mereka seolah hanya dengan membaca satu lembar buku bisa memahami seluruh isi buku. Ibarat cuma belajar mukodimah ilmu hukum, lalu besoknya langsung jadi pengacara. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Nomor 2, mengurangi idealisme. Jangan dihilangkan, cuma dikurangi aja, karena idealis itu juga ada fungsinya. Jangan memiliki mindset bahwa, aku kalau nggak kerja seperti ini, aku nggak bisa karena passionku udah di sini. Dulu, mungkin pemikiran itu masih relevan. Tapi, kalau di masa-masa sekarang kita memiliki mindset seperti itu, maka bisa-bisa kita kering kelaparan. Idealisme yang baik itu seperti apa? Yaitu idealis berupa tujuan, bukan bagaimana caranya. Tujuan saya adalah menjadi seorang yang memiliki dampak positif kepada masyarakat. Alhasil, saya ketika menjadi ilustrator itu, ilustrasinya untuk bidang pendidikan. Ketika saya menjadi marketing, saya menjual sesuatu yang manfaatnya banyak. Ketika saya menjadi mentor dan konsultan, digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang berjuang dalam kesulitan. Nah, karena saya memiliki idealisme demikian, maka tak peduli mau kerja di bidang apapun, asalkan saya memberikan dampak yang besar kepada orang banyak, maka hayuklah. 3. Menjadi balon. Balon itu ukurannya kecil, tapi ia bisa mengembang dengan ukuran berkali-kali lipat ketika diisi udara. Bahasa lebih sederhananya adalah seraplah ilmu sebanyak-banyaknya sekalipun bukan di bidang yang sama. Platform seperti YouTube itu sangat membantu sekali karena ilmu apapun bisa mudah kita dapatkan. Saya pribadi memiliki kebiasaan one day one knowledge. Saya setiap hari mengisi otak saya dengan ilmu-ilmu baru, minimal satu ilmu. Walaupun mungkin orang lain bilang, ilmu ini remeh banget. Namun, saya tidak mau menganggap hal itu remeh karena seberapa kecil ilmu tersebut, di baliknya ada orang yang mendedikasikan waktunya demi hal itu dan pasti segala ilmu ada manfaatnya. Keempat, explore skill. Menjelajahi kemampuan baru adalah poin penting dan identitas bagi generalis. Anda bisa mengikuti seminar karena seminar banyak yang gratis, terutama seminar online. Beli buku jika punya kemampuan. Jangan lupa praktek untuk portofolio terutama yang berhubungan dengan konten, desain, media, dan sebagainya. 5. Memilih teman dan relasi. Ada golongan yang berkata bahwa jangan pilih-pilih teman. Oke, pertanyaannya adalah Anda mau berteman dengan kriminal? Berteman itu wajib pilih-pilih. Ketika Anda adalah singa namun berkelompok dengan domba, maka Anda akan jadi domba. Kriteria bagi saya pribadi adalah teman yang berkualitas. Berkualitas itu punya kemampuan dan pola pikir yang bagus, atau orang yang punya achievement hebat. Walaupun kadang bikin insecure, tapi justru dengan ini kita bisa terdorong untuk menjadi seperti mereka. Kedua adalah orang yang benar. Ingat, baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Jika Anda menilai saya itu punya kesalahan atau keburukan, katakanlah. Walaupun itu mungkin terdengar menyakitkan. Justru karena itulah saya bisa memperbaiki diri. Saya perlu teman-teman seperti itu daripada Anda bilang saya baik padahal saya punya keburukan lalu akhirnya saya tenggelam dalam keburukan itu hanya karena Anda tidak enak mengatakannya. Ketiga, dapat dipercaya. Bukan hanya soal menjaga rahasia.
Tapi lebih daripada itu, jika dia memberikan informasi atau mengatakan sesuatu, perkataannya itu bisa dipercaya dari sumber yang jelas dan konkret. Itu 3 kriteria saya dalam memilih teman. Kalau membahas soal teman dari relasi mungkin bisa setengah jam lebih pembahasannya karena sebegitu pentingnya teman dan relasi dalam kehidupan kita. 6. Rule of 4. Ini sebenarnya saya ciptakan sendiri mengenai 4 aturan untuk menjadi generalis. 4 hal itu adalah leadership, critical thinking, komunikasi, dan psikologi. Apa yang didapat dari 4 hal ini? Itu adalah problem solving. Yes, saya sudah singgung sebelumnya bahwa generalis itu lebih besar peluang mendapatkan posisi C-level. Apa tugas C-level itu? Dari semua tugas-tugasnya, jika disederhanakan, itu menjadi problem solving. Kita mengatur tim, itu problem solving. Kita menentukan arah, itu problem solving. Inovasi, itu problem solving. Karena semua itu pasti ada masalah yang harus diselesaikan. Mungkin rule of 4 ini saya akan bahas di konten berbeda. 7. Berlatih belajar cepat. Ini bukan hanya sebatas kita belajar sesuatu terus udah selesai. No, kalau seperti itu maka tidak ada bedanya dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cara saya menerapkannya adalah 1. Memahami materi. Dipahami dengan cara kita masing-masing. Yang kedua, praktek. Menerapkan apa yang kita pelajari. Bukan hanya sampai situ saja, karena ada poin ketiga, yaitu mengajarkan. Karena dengan mengajarkan itu, sebenarnya kita sudah all in one. Karena mengajarkan itu butuh pemahaman, serta mengajarkan juga butuh pengalaman dalam praktek. Terakhir, kesabaran. Tanamkan ini dalam jiwa kita. Segala sesuatu ada waktunya. Kita memang harus cepat, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bukan sesuatu yang perlu diratapi. Ingat bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Atau Tuhan akan memberikan itu jika kita sudah benar-benar siap menerimanya. Saya akui ilmu dan pengalaman saya masih jauh dari kata sempurna. Tapi ini adalah saya dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun tidak banyak, tapi saya harapkan adalah manfaat. Orang yang mencari video-video seperti ini, yang rela mendengarkan sampai akhir, saya yakin pasti orang itu punya semangat juang yang tinggi dan pekerja keras. Saya doakan semoga Anda semua yang saat ini sedang berjuang bisa mendapatkan impiannya. Saya yakin Anda bisa menjadi orang hebat dan memiliki nama besar yang bisa menggetarkan dunia. Saya Setio Wisanggeni, terima kasih.